Halo, kembali lagi bersama gue Dun dalam Opsiana Podcast episode ke-15. Well, mungkin di episode podcast kali ini gue gak mau ngomong panjang lebar. Ya, gak seperti episode-episode sebelumnya, dimana gue ngomong bisa nyampe 1 jam, bisa 30 menit. Mungkin gue pengen singkat aja, udah mulai dari episode kemarin, karena gue sekarang lagi dalam proses magang dan sebenarnya energi gue tersita buat banyak hal dan gue berusaha buat menemukan beberapa topik buat podcast gue, tapi gue memerlukan riset lebih panjang. Belum lagi gue lagi belajar tentang branding biar Opsiana ini agak lebih kece gimana gitu. Nah, masuk ke topik bahasannya. Kali ini gue pengen bahas tentang bonus demografi. By the way, pada udah tahu belum bonus demografi itu apa? Jadi buat yang belum tahu, bonus demografi itu adalah sebuah kondisi di mana suatu negara punya populasi usia produktif lebih banyak daripada usia yang non-produktif. Artinya, negara kita itu punya jumlah tenaga kerja yang produktif atau masih muda itu lebih banyak daripada masyarakat yang udah ya nggak usia produktif lagi, bisa dibilang udah usia pensiun. Nah, Indonesia itu banyak yang memperkirakan pada tahun 2019 mengalami bonus demografi, di mana puncaknya itu adalah pada tahun 2030 mendatang. Dan yang lebih penting adalah populasi usia produktif ini adalah para generasi millennials dan juga generasi Z. Artinya, populasi produktif tahun 2019 mendatang adalah anak-anak millennials atau generasi Z yang sangat dikenal dengan penggunaan smartphone yang ya bisa dibilang cukup sering. Lalu, kira-kira bonus demografi itu dampaknya lebih ke arah positif atau ke arah negatif? Pertama gue coba bahas yang sisi negatifnya dulu. Kenapa? Ya biasanya kan orang suka bahas yang negatif-negatifnya. Dampak negatif bonus demografi yang pertama adalah pengangguran. Ya ini sebenarnya udah sering banget dibahas lah. Jadi ketika suatu negara itu punya jumlah tenaga kerja yang cukup banyak, tapi jumlah lapangan pekerjaannya itu tidak sebanyak tenaga kerja, akhirnya ada sebagian orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu mereka nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, akhirnya jadi pengangguran. Resiko ini mah pasti ada dan dialami oleh semua negara. Nggak usah pas zaman bonus demografi deh, sebelum bonus demografi, pas zaman-zaman biasa juga sama aja. Makanya sebenarnya tuh hal ini nggak usah dipikirin banget, karena salah satu penyebab pengangguran bukan cuma lowongan pekerjaannya yang sedikit atau tidak tertampung, juga karena mindset orang itu selalu buat mencari kerja. Padahal kan kita bisa membuat kesempatan sendiri, misalnya dengan buat usaha, atau enggak lu jadi freelance. Nah freelance itu kan nggak terikat perusahaan, nggak buat usaha, tapi lu bisa nyari kerjaan di tempat orang lain yang membutuhkan jasa lu. Jadi lu intinya menawarkan jasa. Lalu masih banyak lagi dampak-dampak negatifnya, dan biasanya hal ini terjadi karena merupakan percabangan dari pengangguran tadi. Misalnya karena orang nganggur, nggak dapat pekerjaan, nggak punya uang, akhirnya tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat. Misalnya seperti itu. Dampak lainnya adalah misalnya karena mereka pengangguran, mereka nggak punya uang, lalu tiba-tiba mereka sakit, mereka nggak punya uang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Akhirnya kualitas kesehatan mereka itu juga menurun. Makanya lebih baik kita bukan berharap kepada lowongan pekerjaan, tapi kita berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, tingkat pengangguran di Indonesia harusnya bisa menurun.
Lalu dampak-dampak negatif tadi diakumulasi nih. Muncullah dampak yang lain yang lebih buruk lagi, yaitu perekonomian negaranya pasti jatuh. Ya iyalah, banyak yang nganggur, lalu negaranya miskin, lalu masyarakatnya kurang sehat, akhirnya nggak produktif lagi. Ya perekonomian negaranya pasti jatuh. Ya amit-amit lah ya. Sekarang kita bahas yang positifnya. Udah kabar buruk, sekarang kabar baiknya. Karena jumlah tenaga kerja usia produktif yang membludak, artinya negara kita tidak akan kekurangan tenaga kerja. Karena jujur ini yang dialami oleh negara Jepang saat ini, di mana mereka itu kan negara maju, tapi mereka kekurangan tenaga kerja usia produktif. Lalu karena jumlah tenaga kerja yang banyak, akhirnya banyak banget lowongan pekerjaan yang dibuka. Nah, dengan begitu harusnya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan tenaga kerja usia produktif ini, mereka itu semakin menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Karena tenaga kerjanya juga bisa dibilang rata-rata kan masih fresh graduate, masih ya harganya murah lah. Tapi mereka itu kreatif dan produktif. Ingat generasi milenial loh. Keseringan main gadget tapi diam-diam mereka kreatif. Makanya dengan begitu, harusnya laju ekonomi di Indonesia juga meningkat lah. Lalu dampak positif yang ketiga adalah banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Karena apa? Karena adalah tenaga kerja yang nggak mendapatkan lapangan pekerjaan misalnya. Lalu mereka punya inisiatif membuat lapangan pekerjaan sendiri, di mana mereka bisa mendapat penghasilan dari sana. Bahkan mereka bisa memberikan penghasilan buat orang lain. Jatuh-jatuhnya entrepreneur, kan keren tuh. Makanya bonus demografi itu ya nggak harus dihubungkan selalu dengan jumlah tenaga kerja yang besar, tapi juga bisa dihubungkan dengan jumlah populasi produktif yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik daripada sekarang. Well, sebenarnya sebelum mencapai bonus demografi ini, ada beberapa hal yang dibawa dari kondisi sebelumnya, yaitu susah mendapatkan pekerjaan. Gue pengen sedikit cerita bahwa banyak orang yang masih mencari-cari pekerjaan. Bahkan gue pernah naruh lowongan pekerjaan, 1 jam kemudian udah ada yang ngechat gue 3 orang. Dan setelah gue interview sedikit, ternyata mereka itu rata-rata umurnya udah mencapai hampir kepala 3. Ada yang umurnya 28, ada yang umurnya 32, ada yang umurnya ya 25 apa 27 gitu, gue lupa. Di sini kan membuktikan bahwa persaingan bonus demografi itu bukan cuma di antara generasi milenial atau generasi Z ke depan. Apalagi tinggal setahun besok. Generasi milenial dan generasi Z ini juga akan bersaing dengan generasi sebelumnya, yaitu ada generasi Y, generasi X, baby boomer, dan ya banyaklah generasi lain. Bahkan mereka itu bisa dibilang usianya udah gak produktif, tapi kita masih harus bersaing dengan mereka. Belum lagi nih, itu masih antar generasi ya. Dan antar generasi itu bersaingnya di Indonesia. Belum lagi tenaga kerja dari luar masuk ke Indonesia. Mereka kerja juga tuh di Indonesia. Kita harus bersaing lagi dengan generasi-generasi lain dari luar negeri. Lalu, sekarang juga era teknologi perkembangannya menggunakan artificial intelligence, AI. Sehingga banyak pekerjaan manusia bisa dilakukan oleh komputer. Nah, ini juga jadi masalah nih. Kira-kira bagaimana pola persaingan yang akan terjadi nanti ketika bonus demografi di Indonesia itu mulai berjalan? Karena bonus demografi di Indonesia ini terjadi ketika era digital. Eranya industri 4.0. Wah, gila. Ini jadi sesuatu hal yang cukup rumit jadinya. Mungkin hal terakhir yang pengen gue sampaikan adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bonus demografi nanti. Yang pasti kita melakukan yang namanya self-learning. Kita belajar sendiri. Jujur, belajar dari lembaga pendidikan seperti SMA atau enggak universitas itu sekarang bisa dibilang bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau dulu orang nyebut S1, kedengaran wah gila nih orang bisa S1.
Kalau sekarang lu mau nyebut S1, mau nyebut S2, biasa aja. Buktinya banyak banget tuh orang-orang yang bergelar sarjana sampai saat ini nggak dapat pekerjaan. Karena pada dasarnya ilmu yang didapatkan oleh setiap sarjana itu kan sama ya. Makanya apa sih yang membuat lu spesial daripada sarjana lain? Gue pernah coba ngobrol ya dengan salah satu HRD dari sebuah perusahaan dan dia bilang bahwa sekarang cari tenaga kerja itu ya kalau kalian lihat IP banyaklah IP 4 yang daftar di sana, udah bosen dia liatnya. Lalu pengalaman organisasi, yaelah organisasi juga udah banyak sih. Semua orang juga bisa ikut organisasi. Lu apa sih yang dicari oleh perusahaan sekarang? Yang dicari oleh perusahaan saat ini adalah yang pasti adalah satu, skill yang lu dapatkan dari kuliahan lu atau mungkin dari lembaga pendidikan lu. Lalu, skill kedua adalah skill-skill yang menunjang kinerja lu dalam bekerja sama dengan tim. Lalu yang ketiga adalah skill-skill yang nggak ada hubungannya dengan kuliahan lu atau bidang yang lu tekuni, tapi skill ini dapat menunjang proses bisnis dari perusahaan tempat lu bekerja. Lalu bagaimana cara lu bisa dapat skill-skill ini? Skill yang pertama yang pasti lu bisa dapat dari lembaga pendidikan tempat lu belajar. Skill kedua lu bisa dapatkan dari pengalaman lu berorganisasi atau bekerja dengan orang lain. Lalu skill ketiga ini dapat lu pelajari melalui self-learning. Gue pernah bahas tentang self-learning ini di podcast gue sebelumnya, di mana lu bisa dapat dari internet, bisa lu tanya kepada koneksi lu, kenalan lu, mentor lu, dan masih banyak lagi. Dan dengan kombinasi ketiga skill ini membuat lu menjadi seorang tenaga kerja yang punya karakteristik yang unik. Itu sih hasil pembicaraan gue dengan salah satu HRD. Oke, itu aja sih yang pengen gue bahas di podcast episode kali ini. Sorry mungkin informasinya masih kurang karena bonus demografi itu masih belum terjadi dan masih diprediksi oleh ya para ahli di Indonesia juga. Yang pasti bonus demografi itu pasti akan terjadi di Indonesia. Cuma nggak tahu tuh bagaimana polanya nanti sehingga bisa mempengaruhi kehidupan negara kita ke depannya. Jadi opsi ada di tangan kalian. Jangan takut, tetap pede aja. Semangat. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.